Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Kita telah melakukan perjamuan kudus dan saya percaya kita semua telah mengalami kemenangan itu. Saudara, saya akan berkhotbah saat ini dan judul daripada khotbah pada saat ini terambil di Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Saudara lihat di screen. Anda tidak usah membuka Alkitab karena sudah ada di screen, bisa baca bersama-sama dengan saya. Ini juga Alkitab, saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Ini judul khotbah pada hari ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Saudara yang kekasih, perintah Tuhan adalah mandatori atau mutlak dilakukan oleh orang percaya. Saudara, melakukan firman Tuhan dengan terpaksa itu sangat tidak enak. Melakukan sesuatu dengan terpaksa bukan itu yang diinginkan Tuhan. Khususnya melakukan firman Tuhan. Yang Tuhan rindukan, yang Tuhan mau. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Saudara, kasih akan rela melakukan apa saja. Tuhan Yesus datang ke dunia ini karena kasih. Dia mati di atas kayu salib karena kasih. Saudara, kasih sanggup memberikan apa saja. Di 1 Korintus 13 berkata, walaupun engkau memberi dirimu untuk dibakar saudara, tapi tanpa kasih itu tidak berguna. Saudara, apapun yang kita lakukan, semua itu harus dilakukan dengan landasan kasih. Tentunya kasih manusia sangat terbatas. Kasih manusia ada limitnya. Hanya kasih Allah yang tidak ada limitnya. Itulah sebabnya Allah lewat Roh-Nya yang kudus tinggal di dalam kita. Sebagai sumber kasih itu ada di dalam kita. Sehingga waktu perintah ini dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Saudara, kasih sumber ada di dalam kehidupan kita. Saudara, saya adalah seorang ibu yang mempunyai 2 orang anak. Saya begitu mengasihi anak saya. Dan saya percaya orang yang tidak ada Roh Kudus di dalamnya pun mengasihi anaknya. Dan kita lihat kasih daripada seorang ibu atau seorang ayah kepada anaknya. Saudara, kasih yang benar-benar rela berkorban. Bukan menjadi korban, tetapi rela. Rela itu sama menjadi korban itu 2 hal yang berbeda. Rela berkorban artinya dia menyerahkan. Dia memberi dengan segenap hati. Seperti dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan. Dia memberi anaknya yang tunggal kepada kita. Kepada dunia ini. Saudara yang kekasih, memberi adalah bentuk kasih. Mengekspresikan kasih itu. Tadi saya katakan, orang tua, dia akan mengekspresikan kasihnya kepada anak-anaknya. Saudara, yang pergi bekerja orang tua.
yang menikmati makanan, minuman adalah anak-anak. Dan orang tua tidak berkata kepada anaknya, lihat nih, gara-gara kamu papa jadi pergi kerja. Gara-gara kamu mama jadi memasak. Tetapi orang tua akan senang melakukan itu untuk anaknya. Senang memberi itu kepada anaknya. Bahkan kalau dia tidak bisa memberi. Orang tua itu akan sedih. Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus telah diberikan bagi kita. Allah telah diberikan kepada kita. Bukan hanya diberikan kepada kita. Dan hidup di dalam kita, saudara. Tetapi diberikan sebagai korban di atas kayu salib. Mati buat kita. Ini luar biasa. Kitab Yohanes berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Kasih rela melakukan segala hal. Rela. Untuk itu, saudara, kita akan belajar dengan 5 tokoh di Alkitab yang mengekspresikan kasihnya kepada Allah. Saudara yang kekasih, tokoh yang pertama, kita akan lihat Salomo. Salomo mengekspresikan kasihnya kepada Tuhan dengan bentuk imannya kepada Tuhan. Kita lihat di 1 Raja-Raja 3 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di sana, di atas mezbah itu. Ayat 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Jangan dihapus dulu. Maksudnya, perhatikan saudara di ayat ini. Saya mau Anda memperhatikan dulu ayatnya. Ayat 4, Salomo pergi kemana? Ke Gibeon. Ya, dan mempersembahkan korban di sana. Dan yang dia persembahkan 1000 korban bakaran. 1000. Ayat 5, di Gibeon itu, jadi di tempat yang sama itu setelah dia mempersembahkan. Ya, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Dan dia berkata, berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Terima kasih. Saudara, pada awal kepemimpinan Raja Salomo memerintah kerajaan Israel, dia masih begitu muda, sangat muda, saudara. Dan sebagai orang yang muda, ya, memimpin satu kerajaan, dia meragukan kemampuan dia, saudara. Tetapi kalau kita lihat, saudara yang kekasih, di dalam pemerintahan daripada Raja Salomo, dia memerintah kerajaan Israel. Dia adalah anak dari Daud. Dan dia adalah raja ketiga dari bangsa Israel. Dia memerintah selama 40 tahun, saudara. Ini masa keemasan buat bangsa Israel. Di mana pada saat pemerintahan Raja Salomo, tidak ada perang. Kalau ayah dari Raja Salomo adalah raja yang hebat di dalam peperangan. Dia memenangkan berbagai macam peperangan. Tetapi di masa Salomo, ini masa damai. Saudara yang kekasih. Dan kalau kita belajar tentang Salomo, saudara, Salomo, dia diberikan hikmat oleh Allah. Saudara, yang tadi kita baca, boleh minta apa aja. Dan Tuhan akan memberikan kepada dia. Dan dia meminta hikmat, saudara. Dan Tuhan tidak hanya memberikan hikmat bagi dia. Tapi Tuhan memberikan dia kekayaan. Dan Tuhan juga memberikan dia umur panjang.
Saudara yang kekasih, kenapa ini terjadi? Kalau kita lihat di sini, ini adalah bentuk tindakan iman dari apa yang Salomo buat di hadapan Allah. Ya, bukti dari dia mengasihi Allah. Tadi judul khotbahnya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Amin. Jadi melakukan perintah Allah. Mengekspresikan kasih Allah. Amin. Saudara, Salomo, dia mempersembahkan 1000 ekor. Ya, persembahan. Dikatakan di bukit pengorbanan yang paling besar, 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Saudara, bangsa Israel ada yang namanya hari raya pendamaian. Dan ini adalah hari raya pendamaian. Biasanya korban yang diberikan di sana itu hanya 1 korban. Ya. Saudara, tetapi Salomo secara radikal dia memberikan 1000 korban persembahan. Ini tindakan iman. Amin, saudara. Ya, yang diminta 1, yang diberi 1000. Saudara yang kekasih, ini tindakan iman dari Salomo. Dia percaya kepada Allahnya. Amin. Saudara, iman adalah dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Kenapa Salomo berani memberikan 1000, saudara? 1000 kali lipat. Kenapa? Karena dia begitu percaya kepada Allah Israel. Amin, saudara yang kekasih. Saudara, pada waktu Anda bertindak dengan iman, Anda sedang mempercayai kehidupanmu kepada Allahmu. Katakan amin. Itulah sebabnya perbedaan antara orang Kristen dengan orang yang lain, orang di luar sana adalah iman, saudara. Kita tidak melihat, tetapi kita percaya. Salomo berani memberikan 1000 kali lipat karena dia percaya kepada Allah. Dia mempercayai bahwa Allahnya yang akan memimpin bangsa ini, akan memimpin kerajaan Israel. Amin, saudara yang kekasih. Dia mempercayakan kehidupan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Saudara, iman adalah bentuk kepercayaan. Dan apa yang terjadi, saudara yang kekasih? Ayat 5 tadi saya katakan. Di situ Allah menampakkan diri kepada Salomo di tempat yang sama di Gibeon dan berkata kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saudara, imagine, bayangkan kalau suara Tuhan datang kepada kita saat ini dan berkata kepada kita, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Haleluya. Firman ini datang kepada kita hari ini. Amin, saudara yang kekasih. Saudara, dan kalau kita lihat Salomo, saudara, di dalam kehidupan dia sebagai seorang raja, kita lihat di mana dia bertindak dengan hikmat yang daripada Allah yang sangat luar biasa. Di mana bangsa-bangsa datang kepada dia, saudara, membawa upeti, membawa persembahan diberikan kepada dia. Dan saat itu Salomo adalah orang yang terkaya, saudara, di dunia. Bayangin, luar biasa sekali. Saudara, karena dia berani bertindak dengan iman. Saudara, keputusan-keputusan Salomo di dalam hikmat yang Tuhan berikan kepada dia adalah keputusan-keputusan yang sangat spektakuler. Yang dunia melihat tidak ada sehebat Raja Salomo pada saat itu. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, kita ekspresikan kasih itu lewat iman.
Tuhan akan membawa kita naik, saudara. Dia akan menunjukkan kepada dunia siapa dia yang hidup di dalam kita. Haleluya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat seorang wanita, saudara. Seorang wanita pelacur yang mengekspresikan kasihnya kepada Allah. Kita lihat Maria mengasihi Tuhan dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, kita lihat, kita buka di Matius 26 ayat 10 sampai 13. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan, di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Dia di sini adalah perempuan Maria yang bekas pelacur itu. Saudara, kalau kita lihat cerita ini, di mana Yudas mengolok-olok wanita ini, mengolok-olok perempuan yang mengurapi kaki Yesus. Saudara, kalau di translation yang lain dikatakan, pada waktu minyak itu dituang di kaki Yesus, dan dia mengambil rambutnya, dan dia lap kaki Yesus dengan rambutnya. Saudara, ini tanda kerendahan hati dari wanita ini. Ya, dia, rambut ini berbicara tentang harga diri, saudara. Ya, dan dia udah gak mikir lagi, saudara, tentang dirinya. Mau diolok sekalipun dia sudah gak mikir lagi. Dan dikatakan di dalam firman Allah, saudara, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Jadi, bukan hanya Yudas yang mengolok-olok. Yudas berkata-kata olok-olok. Tetapi yang lain di pikirannya mereka mengolok-olok wanita ini. Saudara, Tuhan tahu pikiran kita. Ya, saudara, Yudas berani berbicara. Yang lain gak ngomong, tapi pikirannya. Saudara, Tuhan ini Allah Maha Tahu. Dia tahu semua pikiran kita. Dia tahu hati kita. Karena dia Allah Maha Tahu. Dia Allah, saudara. Jadi, saudara, perkataan kita itu harus sesuai dengan hati kita. Kalau mulut dengan hati tidak sama, saudara, sama tidak sinkron, itu di hadapan Tuhan, itu nilainya sama, saudara. Ya, mungkin ada yang diam, tetapi hatinya mengolok-olok, nilainya sama. Saudara yang kekasih, sekali lagi kita lihat di sini, saudara, di ayat ini khususnya. Dikatakan Yesus kepada mereka bahwa, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya. Apa yang dilakukan ini akan disebut juga mengingat dia." Saudara, perbuatan daripada wanita pelacur ini, saudara, itu adalah perbuatan bagi saya yang extraordinary. Ya, itu praises yang dia persembahkan kepada Tuhan. Karena apa? Minyak yang dicurahkan di kaki Yesus ini harganya senilai upah 1 tahun yang wanita ini persembahkan. Kita nggak tahu latar belakang wanita ini, saudara. Kenapa dia jadi pelacur? Kita nggak tahu. Mungkin aja dia nggak punya uang dan satu-satunya keahliannya cuma itu, saudara. Ya, biasanya dia mungkin berpikir, saya nggak punya kepintaran, nggak punya keahlian lain, ya udah cuma ini yang aku miliki untuk menyambung hidupku. Saudara, beda ya antara pelacur dan orang yang melacurkan diri, ya, yang punya tujuan-tujuan yang lain, saudara. Tetapi dua-dua dosa memang, ya. Tetapi orang dia melakukan ini kita tidak tahu, ya. Behind itu kenapa tujuan dia melakukan prostitusi ini, saudara. Tetapi di sini, saudara, dia, wanita ini, saudara, saya merenungkan firman ini dan saya mendapatkan kenapa wanita ini mempersembahkan, ya, dia mempersembahkan praises it.
Dia mempersembahkan sesuatu yang luar biasa. Saudara, persembahan itu ada yang baik, tetapi ada yang sangat baik, saudara. Dan ini dia berikan sangat baik, saudara. Ya, ada yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, saudara yang kekasih. Saudara, dia memberikan yang terbaik di sini. Makanya saya katakan ini praises it. Ya, waktu mempersembahkan itu, saudara yang kekasih, dia sedang menyembah Allah. Pada waktu dia memberikan itu kepada Tuhan, dia sedang menyembah Allah. Saudara, pada waktu Anda memberikan sesuatu kepada Allah, Anda sedang menyembah Allah. Karena hanya Allah yang layak disembah. Biasanya seorang raja, ya, saudara, itu pada zaman dulu, orang-orang kalau datang akan menyembah dia, saudara, dan mempersembahkan sesuatu kepada raja. Saudara yang kekasih, wanita ini, dia mengakui bahwa Yesus itu adalah raja. Pada waktu dia menuangkan itu, yang terbaik di kaki Yesus, dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Kalau Anda lihat dikatakan di ayat 12, dikatakan, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan atas penguburanku. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Saudara yang kekasih, ini berbicara tentang Yesus akan mati. Yesus akan mati menghapus dosa dunia ini. Menghapus dosa manusia, saudara yang kekasih. Saudara, wanita ini, dia mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang akan mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosanya. Kalau Anda baca cerita ini, sebenarnya Yesus ini datang kepada rumah orang Farisi. Orang Farisi yang mengundang Yesus untuk makan bersama-sama dengan dia. Dan wanita ini datang dan hadir. Saudara, orang Farisi ya itu mengerti firman Allah. Ya, mereka mempelajari firman Allah. Tetapi mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Tetapi wanita ini, dia mengakui bahwa Yesus adalah Allah, saudara. Karena dia mempersiapkan untuk penguburan Yesus. Dia tahu ini anak Allah yang datang ke dunia yang akan mati menebus dosa manusia. Yang berikutnya di sini, saudara, kalau kita lihat, saudara, di mana wanita juga ini sedang mempersiapkan jalan untuk keselamatan itu dicurahkan di atas kayu salib. Saudara, makanya Tuhan Yesus berkata, setiap Injil diberitakan akan diingat tentang wanita ini, saudara yang kekasih. Saudara, wanita ini hanya wanita pelacur, wanita yang tidak dihitung, wanita yang tidak dianggap. Tetapi pada waktu dia mengekspresikan kasih dia kepada Allah, lewat dia memberi yang terbaik kepada Tuhan, dia memberi praises kepada Allah. Di situ Tuhan memperhitungkan itu semua, saudara, sebagai kebenaran di dalam wanita ini. Dan kita melihat apa yang terjadi, saudara yang kekasih. Perkataan Yesus. Sekali Yesus berkata, perkataannya itu kekal, tidak bisa diubah. Untuk setiap kali pemberitaan Injil terjadi, kita akan mengingat wanita ini. Saudara, di dalam kehidupan kita, apa yang sudah kita ekspresikan kepada Tuhan? Apakah kita sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan? Saudara, mari kita mau belajar dari wanita ini. Di mana dia mengekspresikan kasihnya kepada Allah lewat memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ini nomor 2. Nomor 3, kita akan pergi, saudara, kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Musa, Nabi Musa, saudara kekasih. Musa mengasihi Tuhan dengan bentuk ketaatannya kepada Allah. Kita lihat di Keluaran 4 ayat 2 dan 3. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Saudara yang kekasih, bayangkan sejenak, saudara, jika Anda adalah Musa. Saudara, pada waktu itu, Musa, dia melihat di satu semak belukar terjadi kebakaran. Terjadi kebakaran, saudara. Dan kalau kebakaran biasanya itu panas, ya. Panas, ada uap, panas yang akan keluar.
Kayak kita berhadapan dengan kompor ya. Kalau ibu-ibu masak, ya kalau uap panas dari kompor aja kita udah gak tahan. Apalagi uap panas dari kebakaran hutan. Dan dari kebakaran hutan itu Musa mendengar yang tadi kita baca. Ya Tuhan berfirman, apa yang ada di tanganmu? Ya, dan jawab Musa, tongkat. Dan akhirnya Tuhan berfirman, lemparkan tongkat itu. Saudara yang kekasih, Musa ini mengekspresikan cintanya kepada Allah lewat ketaatannya yang penuh. Pada waktu dia mendengar suara Tuhan, saudara yang kekasih, dia berada di situasi yang sangat panas saat itu. Tapi dia tetap stay di situ. Saudara, karena dia mau taat mendengarkan waktu Tuhan berbicara kepada dia. Ketaatan ini sangat penting. Saudara tahu Raja Saul? Raja Saul itu, saudara, adalah raja pertama bangsa Israel. Raja Saul itu, dia dinobatkan, saudara, menjadi raja pertama. Dipilih, saudara, menjadi raja pertama di bangsa Israel. Tetapi, dia juga dicopot menjadi raja Israel, saudara. Karena kenapa? Karena ketidaktaatannya kepada Tuhan. Ketaatan adalah bentuk ekspresi kita mengasihi Allah. Dan kalau kita lihat Musa di sini, saudara yang kekasih, dia tetap stay di dekat hutan itu, di depan belukar yang sedang terbakar, saudara. Dan kita lihat semak belukar yang sedang terbakar. Dan saudara yang kekasih, tiba-tiba dia dengar suara dikatakan lemparkan tongkat itu. Saudara, tongkat ini berbicara tentang milik pusaka. Karena tongkat ini, saudara, itu menceritakan tentang siapa diri orang ini. Ya. Jadi Musa ini, dia adalah seorang gembala. Dia menggembalakan kambing domba, saudara. Ya. Nah, berbicara tentang tongkat ini berbicara tongkat yang dipakai Musa. Ini berbicara tentang alat untuk pekerjaannya dia. Karena tongkat ini adalah alat yang dia pakai untuk mengembalakan dombanya, menggiring domba-dombanya. Saudara. Jadi dengan kata lain, tongkat ini sangat berharga buat Musa. Kalau tidak ada tongkat ini, dia tidak bisa bekerja. Dia tidak bisa membawa domba-dombanya. Dan yang kedua, tongkat ini juga berbicara tentang bagaimana dia bisa mencari uang, mencari nafkah buat kehidupan keluarganya. Saudara, dengan tongkat ini, dia bisa mengembalakan domba dan dia bisa menghasilkan sesuatu untuk keluarganya. Berbicara mencari nafkah. Dan tongkat ini juga berbicara tentang perlindungan, saudara. Di mana dengan tongkat ini, ya, Musa, dia akan mengalahkan binatang-binatang buas yang ingin memakan domba-dombanya. Saudara ingat cerita Daud? Pada waktu dia berhadapan dengan Raja Saul, pada waktu dia mau melawan Goliat, dan dia kasih tahu dia punya kurikulum vitae-nya, dia kasih tahu pengalamannya dia bilang, saya ini biasa mengembalakan 2-3 ekor domba ayahku. Ya, dia bilang, ya saudara, dan dia bilang kalau ada datang binatang buas, dia akan berhadapan dengan binatang buas itu. Ya, jadi si Musa ini, dia saudara mempergunakan tongkat ini untuk melawan, salah satunya untuk melawan musuh-musuhnya dia. Bagaimana tongkat ini sangat berarti di dalam diri Musa. Tetapi pada waktu Tuhan berkata kepada dia, lemparkan tongkatmu itu. Musa nggak mikir 1000 kali. Saudara, dia langsung lemparkan tongkat itu. Dia nggak mikir gimana kalau tongkat ini patah. Gimana kalau tongkat ini hancur? Habislah hidup saya. Bagaimana cara saya untuk memberi makan keluarga saya? Bagaimana cara saya melindungi domba-domba? Bagaimana saya bisa memberi nafkah kepada keluarga dan melangsungkan kehidupan ini? Saudara yang kekasih, dia tidak mikir panjang. Pada waktu suara Tuhan datang, dia hanya taat, dia hanya dengar-dengaran. Saudara, ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Pada waktu suara Tuhan itu datang, Anda jangan pakai pikiran Anda, saudara. Anda jangan menerjemahkan itu dengan mengembangkan pikiranmu. Anda harus taat kepada firman Allah. Seperti Musa, saudara, dia hanya taat. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi, ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Saudara, Musa takut melihat ular. Tongkatnya tiba-tiba jadi ular.
Saudara, ini refleks ya. Pada waktu lihat ular, dia lari, saudara yang kekasih. Tapi kalau kita lihat ayat ini, coba ditampilkan ayat yang berikutnya. Keluaran 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Perhatikan, Musa mengulurkan tangannya. Langsung dia ulurkan tangannya. Ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Ayat 5, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Nah, saudara, ini Tuhan lagi mendemonstrasikan kuasanya kepada Musa, sehingga benar-benar Musa bisa lihat Tuhan. Karena Musa dengan tongkat itu, saudara yang kekasih, ya, Tuhan akan membawa Musa untuk kembali ke Mesir, ya, untuk menyelamatkan bangsa Israel. Karena Musa lari dari Mesir karena dia habis membunuh orang Mesir, saudara. Ya, dan dia lari ke satu tempat, dan akhirnya Musa berkeluarga di sana dan dia menjadi gembala domba, saudara yang kekasih, kambing domba, dan Tuhan memerintahkan dia untuk kembali lagi ke Mesir menyelamatkan bangsa Israel. Saudara yang kekasih, kalau kita lihat di sini, saudara yang kekasih, tiba-tiba dikatakan waktu udah jadi ular, Tuhan suruh apa? Ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya. Saudara, tadi dia takut sama tongkatnya sudah jadi ular. Sekarang Tuhan suruh megang ular. Saudara yang kekasih, kira-kira bagaimana pikiran Musa saat itu? Bergejolak, yang dia tidak suka, yang dia takuti, tapi Tuhan suruh lakukan. Saudara yang kekasih, saudara Musa, dia tidak pikir panjang. Pada waktu firman Allah datang kepada dia, dia langsung pegang ekornya. Amin. Saudara yang kekasih, Tuhan senang sekali pada waktu firman-Nya disampaikan kepada kita. Kita langsung bertindak, mengekspresikan kasih kita kepada Allah, mengikuti perintah-perintah Tuhan seperti Musa ini. Dan kita lihat apa yang terjadi, saudara yang kekasih, dengan tongkat Musa itu. Saudara, dengan tongkat Musa ini, saudara yang kekasih, apa yang dilakukan Musa? Saudara, dia melakukan hal-hal yang spektakuler di Mesir. Amin. Saudara yang kekasih, dia melakukan mujizat demi mujizat dengan tongkatnya. Bahkan saudara, 2 juta lebih bangsa Israel yang keluar dari Mesir dengan tongkat yang ada di tangan Musa, Tuhan pakai untuk membelah Laut Merah. Katakan amin. Haleluya. Saudara, ketaatan akan mendatangkan berkat yang luar biasa, akan mendatangkan mujizat di dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saudara yang kekasih, ini adalah bentuk ekspresi dari Musa. Bagaimana dia mengasihi Allah, dia taat akan perintah Tuhan. Banyak mungkin kita nyanyi lagu ya, aku mengasihi Engkau Yesus. Tetapi dengan tindakan kita, pada waktu firman Tuhan datang, seharusnya kita sesuai dengan lagu itu. Kita mengasihi Dia dan kita melakukan perintah-perintahnya. Haleluya. Yang berikutnya, saudara yang kekasih, kita akan lihat Daud. Kita akan lihat di ayat berikutnya, di mana 2 Samuel 7 ayat 8. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Perhatikan, Daud di sini sangat rendah hati. Dia bilang, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Dan siapakah keluargaku? Saudara, kerendahan hati adalah pembuktian kasih kita kepada Allah. Kita lihat di sini. Saudara, Daud mengekspresikan kasihnya dia kepada Allah dengan kerendahan hati dan cepat berbuat, bertobat pada waktu firman Tuhan datang kepada kita. Cepat bertobat, meninggalkan dosa. Jadi Daud mengekspresikan kasihnya kepada Allah dengan kerendahan hatinya dan cepat bertobat pada waktu firman Allah datang kepada dia. Pada waktu dia berdosa. Kita lihat satu ayat lagi sebelum kita akan bahas ini. Kita lihat di Mazmur 25 ayat 11. Masih dalam Daud. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku. Sebab besar kesalahan itu. Saudara, Daud adalah seorang raja yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi
pernah jatuh di dalam dosa. Kita tahu ya, saudara, Daud jatuh di dalam dosa. Dia jatuh dalam dosa perzinahan, dia jatuh dalam dosa pembunuhan, ya, dan pemerkosaan, ya, diperkosa, ya, ya diambil paksa ya si Betsheba untuk dia tiduri, itu namanya perkosa, saudara. Kalau melakukan, kalau bukan perkosa itu suka sama suka, kalau ini dia tarik paksa, diambil paksa. Dan kita lihat apa yang dilakukan Daud. Tetapi saudara yang kekasih, dia itu Daud ini kalau kita tahu, dia adalah orang nomor 1 di kerajaan itu. Dia punya power untuk melakukan apa aja, saudara. Tetapi pada waktu Nabi Nathan datang kepada dia dan berkata kepada Daud tentang dosa yang dia lakukan, saudara, Daud tidak mengelak. Ya, Daud tidak berkamuflase. Daud tidak membela diri. Daud tidak bilang, oh ini itu dan ini itu, saudara. Oh karena saya lonely. Oh karena saya lagi begini. Oh karena waktu itu begini. Habisnya siapa suruh dia mandi di situ, jadi saya lihat. Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia tidak menyalahkan keadaan dan situasi. Pada waktu firman Tuhan datang kepada dia, saudara yang kekasih, bahwa dia harus bertobat, mengaku dosa, dia langsung akui dosanya. Itu Daud. Cepat bertobat. Saudara, kalau ada dosa, cepat bertobat. Ambil keputusan, tinggalkan dosa. Jangan pikir 1000 kali. Saudara, ini Daud. Dan kita lihat bagaimana dia rendah hati. Saudara, ini bukti bahwa Daud mengasihi Allah. Dia mengekspresikan kasihnya dengan kerendahan hati. Saudara, kalau kita dipakai, kalau kita dipilih, kalau kita hidup di dalam berkat-berkat, jangan sombong. Semua itu karena Tuhan. Amin. Daud seorang raja yang luar biasa. Tetapi dia bilang, siapakah hambamu ini? Dia nggak bilang, siapakah aku ini, raja ini. Tapi dia bilang, hamba. Di hadapan Tuhan, saudara. Anda harus admit, harus mengakui bahwa Anda bukan siapa-siapa. Amin. Dan Daud mengakui itu di hadapan Allah. Bahwa siapakah aku ini, Tuhan. Padahal secara notabene kalau engkau melihat Daud itu dipuja-puja oleh bangsanya, saudara yang kekasih. Ya, pada waktu Daud pulang berperang, saudara, ya, itu Daud dipuja-puja. Dikatakan kalau Saul mengalahkan beribu-ribu, kalau Daud mengalahkan berlaksa-laksa, dia dipuja-puja. Saudara yang kekasih, mungkin ada banyak orang memuja engkau, saudara. Mungkin karena engkau punya apa? Engkau punya kekayaan, engkau punya kedudukan, engkau punya pelayanan yang hebat. Engkau punya apa aja, saudara yang kekasih. Saudara, semua itu karena Tuhan. Amin. Jangan menganggap itu dari dirimu sendiri. Saudara, itu kita yang kalau kita melakukan itu, kita sombong di hadapan Allah. Ada firman Allah berkata, akuilah aku di dalam segala lakumu. Jadi kita harus mengakui bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, saudara yang kekasih. Ini yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Daud bisa mengekspresikan itu. Kasih Dia, di dalam Dia melakukan firman Allah. Salah satunya adalah kerendahan hati. Dan dia mengekspresikan langsung bertobat pada waktu firman Tuhan datang kepada dia. Yang berikutnya, saudara, ini yang terakhir. Kita akan lihat salah satu tokoh ini. Dan tokoh ini yaitu Rasul Paulus. Ya, di mana Rasul Paulus mengekspresikan kasih dia kepada Allah. Seperti ini, saudara, lihat di Kisah Rasul 20-24. Ini ekspresi dari Rasul Paulus kepada Allahnya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Wow. Haleluya. Saudara, ini luar biasa. Paulus mengekspresikan kasihnya kepada Allah. Dan ini terjadi, saudara. Dia tidak hiraukan nyawanya. Tercatat dalam sejarah bahwa Rasul Paulus mati digantung di Roma demi pemberitaan Injil. Amin. Saudara, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Untuk mengekspresikan kasih kita. Dikatakan dia tidak menghiraukan sedikit pun nyawanya. Amin. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Apa yang sudah engkau ekspresikan kepada Tuhan?
Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintahku. Seluruh perintahku. Rasul Paulus. Kalau Anda baca sejarah tentang Rasul Paulus, dia adalah seorang tokoh yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia tidak pernah memikirkan dirinya. Di penjara sekalipun. Pada waktu dia memenangkan orang di penjara. Dan dia kirim orang itu waktu bebas ke jemaat di mana dia membuat jemaat-jemaat di Filipi, jemaat di Kolose, dia kirim ke sana. Dia berkata, tolong pelihara orang ini. Nanti sesudahnya aku keluar dari penjara, aku akan membayar semuanya kepadamu. Waduh. Penjara tidak bisa menahan kasih Allah yang bekerja di dalam diri dia. Mengekspresikan kasih Allah demi untuk Injil. Saudara, tahukah kita bahwa semua yang kita punya, yang semua kita miliki hari ini, semuanya adalah hanya untuk melayani Tuhan. Semua yang dia miliki, semua untuk melayani Tuhan. Melayani juru selamatnya, melayani kekasih jiwanya, melayani Allahnya yang telah menyelamatkan hidupnya. Semua yang kita punya. Waktu aku renungkan ini, Tuhan, semua yang kita punya, kita nggak akan bawa. Pada waktu kita pergi meninggalkan dunia ini, bertemu dengan juru selamat kita, baju aja Anda nggak bawa. Saudara, baju yang dikenakan di orang yang meninggal, itu sampainya cuma sampai di tanah. Nggak pergi ke surga. Amin. Haleluya. Rumahmu yang mungkin Anda agung-agungkan, Anda nggak bawa. Uangmu Anda nggak bawa. Semuanya Anda nggak bawa. Amin. Untuk itu semua yang ada pada kita, mari kita persembahkan untuk kemuliaan Dia, untuk melayani Dia. Saudara, hidup ini suatu hari akan berhenti. Anda suka atau tidak suka, Anda mau atau tidak mau. Kalau waktu Tuhan itu tiba, dan waktunya giliranmu, kita harus pergi. Untuk itu mari, selama kita hidup di dunia ini, marilah kita menjadi orang-orang yang mengekspresikan kasih Allah lewat hidup kita. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan semua perintahku. Firman Tuhan telah disampaikan, keputusan ada di tangan kita. Apakah kita mau memilih mengasihi Tuhan? Itu pilihan kita. Tapi saya percaya, semua yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, termasuk saya, akan memilih untuk mengasihi Dia dengan mengekspresikannya, melakukan perintah-perintah